Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Kali ini saya akan memutar video dari Tuan Muda Qori ya, dalam debat pada hari Ahad tanggal 27 Agustus. Sudah sama-sama kita lihat dan menilai sendiri ya. Debat itu ya seru. Yang namanya debat ya bisa terbawa suasana jika ada kata-kata yang kelewatan atau berlebihan, karena terbawa suasana yang euforia. Jadi salah satu pihak peserta debat jika ada yang mengatakan terlalu tidak baik atau semacamnya itu kelewatan ya, terbawa dari suasana debat itu sendiri. Itu wajar. Jika ada yang bilang Tuan Muda Qori sendirian melawan 5 orang dikeroyok. Nah, Tuan Muda Qori kan tidak sendirian, beliau ada kelompoknya di sebelahnya dan di belakangnya, tapi semuanya cuma diam. Ya karena memang argumen mereka tidak punya. Dan bantahan-bantahan atau apa-apa yang disampaikan oleh Tuan Muda Qori ya tidak begitu kuat juga. Jadi semuanya diam, dan yang hanya aktif cuma Tuan Muda Qori dan ada beberapa yang sedikit aktif lah. Dan sebenarnya beliau ini ketika menyampaikan itu dalam debat itu kurang cepat dan lambat, sehingga apa yang beliau sampaikan sedikit belum selesai durasi sudah habis. Nah, ini salah satunya. Beliau membaca kitab dan ingin memaparkan dan menjelaskan, tapi tidak sampai selesai, tidak sampai memaparkan karena hanya membaca, dan bacaannya beliau ya kurang begitu tepat dan juga belum dijelaskan. Ini dalam kitab Al-Kafil Muntakhab fi Ulumin Nasab, yang mana beliau berargumen bahwa tulisan ini sebagai landasan bahwa jalur nasab yang sahih itu harus berlandaskan kitab sezaman. Kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan dari pihak sebelah sudah membawa kitab-kitab yang banyak, menggunakan dalil yang kuat bahwa nasab Ba'alawi ini kuat. Kemudian dibantah harus ada kitab sezaman. Dalam ilmu nasab apakah dikenal harus ada kitab sezaman? Setahu kita semua yang kita baca itu tidak ada harus kitab sezaman. Nah, kemudian Tuan Muda Qori membaca kitab. Memang dalam tulisan ini tidak disebutkan secara jelas, tapi secara pemahaman ini mengatakan harus ada kitab sezaman kira-kira. Nah, seperti itu. Ini videonya ya. Yang harus sezaman ya. Sabar dulu. Sabar. Nanti kopi dulu. Aku capek juga lawan 5 orang. Merokok dulu ya. Sambil merokok dulu. Oke, ini sudah mulai ke puncak ya, klimaks ya. Kenapa? Inti permasalahannya adalah syarat dari Kiai Imad, saya ulangi ya, review ya, harus ada kitab sezaman. Dari tim yang kontra, buktikan bahwa syarat kitab sezaman itu memang disyaratkan oleh para nasabah. Menurut tim kontra itu tidak ada nasabah yang mensyaratkan itu, maka dilempar kata beliau ada. Nah, kita dengarkan jawaban adanya. Kata Tubagus Imam Ibrahim, ini sudah hampir klimaks ya, karena permasalahannya apa? Kitab sezaman. Menurut pihak Buya Qurtubi dan Habib Hanif, tidak ada para pakar nasab yang mengatakan harus ada kitab sezaman. Namun menurut Kiai Imad dan pihaknya ada yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman untuk menetapkan nasab. Nah, salah satunya ini yang dibaca Tuan Muda Qori. Kata Tuan Muda Qori, Gak ada. Oke, langsung yang kedua, yang ketiga nggak apa-apa. Kalau itu udah pertama. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya sampaikan tadi itu kalau kita baca derajat sebutin nasab itu ke bawah panjang. Dia membahas dari itu dari poinnya udah bisa kita pahami, Pak. Sudah bisa kita pahami. Silahkan dibaca ya. Pada ending akhir ini, di titik akhir, wa qubila binishatil asli wa nassa alaihim
alaihi biijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanati wal ilmi was salahi wal fadli wa kamalil aqli wa taharatil maulidi. Aqulu wa hadha ta'rifun min furuqin baina as-sahih. Dibaca habis wal masyhur wal maqbul wa lam yaj'alha min darajatil sahih wa huwa sulukun fi nasabi ba'din nasaba wa huwa sulukun ba'dan nasabati bainamal sawab wal aqrab li taharril lafzi syar'i wa ja'lus sahih fi. Mana? Artinya, tar dulu. Ya, artinya Kitab sezaman. ya. Gini kan saya sudah bilang tadi. Nah, di sini Tuan Mudakori membaca tulisan kitab. Setelah saya cari, ini tulisan di kitab Al-Kafil Muntakhab fi Ulumin Nasab, itu ada. Nah, kata Ustadz Wafi, mana yang mengatakan harus ada kitab sezaman? Nah, beliau tidak menjelaskan Tuan Mudakori ini tentang tulisan ini, cuma beliau membacanya. Saya akan menjelaskan ya. Nah, ini takbir dari kitab Al-Kafil Muntakhab. An-nasabus sahih, nasab yang sahih. Wa yu'arrafu aidan biqaulihim, dan ditakrif. Yani pengertian nasab sahih menurut ulama nasab, wa huwa alladhi thabata 'inda an-nasabah bisyahadah. Nasab sahih adalah yang ditetapkan oleh pakar nasab dengan bukti. Wa qubilah bi nusqatil asli wa nussa 'alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanah. Dan diterima nasab itu yang sahih itu bi nusqatil asli dengan naskah asal. Wa nussa 'alaihi, dan ini dicatat bi ijma'il masyayikhin nasabin, dengan kesepakatan masyayikh para ahli nasab an-nasabin wal ulama'il masyhurin, dan ulama-ulama yang masyhur bil amanati, dengan keamanahannya, terpercaya, tidak berkhianat, tidak mungkin bohong, wal ilmi, dan keilmuannya, masyhur dengan keilmuannya, was salahi, dan kebaikannya, wal fadlih, dan keutamaannya, wa kamalil aqlih, dan kecerdasan fikiran mereka, wa taharatil maulid. Nah, di sini ini nasab sahih itu ditetapkan jika ditetapkan oleh pakar nasab yang memiliki bukti, dan itu bisa diterima dengan naskah asal dan disepakati oleh para masyayikh pakar nasab. Nah, di sini kan, jika kita melihat bagaimana Habib Hanif menyampaikan tentang nasab Ba'alawi ini, disebutkan oleh para ulama pakar nasab banyak, dan tidak ada yang menafikan itu. Ulama-ulama yang masyhur keilmuannya itu hampir semua pakar nasab menyebutkan. Tapi pakar-pakar nasab yang menyebutkan ini bukan sezaman dengan Habib Ubaidillah bin Ahmad, tidak sezaman dengan beliau. Tapi para pakar ulama nasab ini itu pada masa-masa sudah Sayyid Ubaidillah. Tapi semuanya sepakat bahwa nasab beliau para Ba'alawi ini berjalur pada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad. Nah, ini jika melihat dari ini, berarti nasab mereka sahih. Karena pakar nasab, para ahli nasab itu tidak hanya mencari pada kitab nasab sezaman, tapi bisa dari data-data yang lain, kitab sejarah, kitab-kitab lain yang berhubungan dengan nasab dan sejarah, dan manuskrip dan tulisan-tulisan lain, atau data-data yang lain, bukti lain. Tidak hanya kitab sezaman yang mereka jadikan pedoman. Nah, jadi dengan ini, dengan kesepakatan seperti Imam Ali As-Sakron, As-Samarqandi, An-Nabhan, Imam Ibnu Hajar, semuanya itu ulama-ulama yang masyhur dengan keamanan mereka, terpercaya, keilmuan mereka, kecerdasan mereka,
semuanya menyebutkan nasab Ba'lawi, berarti ini nasab sahih. Ini dari pemahaman yang kita pahami. Nah, mungkin yang diharapkan oleh Tuan Mudakori atau pihak Kiai Imad, kesepakatan ulama nasab ini adalah dari zaman Ubaidillah seharusnya dalam masalah ini. Dari zaman Ubaidillah ulama itu sepakat semuanya sampai sekarang. Makanya beliau mengatakan ini sebagai alasan bahwa nasab Ubaidillah tidak sahih. Para Ba'lawi tidak sahih nasabnya karena pada nasab kitab sezaman tidak ada yang menyebutkan. Artinya kesepakatan ulama hanya pada masa-masa jauh setelahnya. Tapi masa-masa yang semasa beliau Ubaidillah tidak ada. Namun ya tidak disebutkan di sini harus pada masanya. Tapi asalkan ada pakar ulama yang beliau kredibel, memiliki bukti, pakar nasab, dan ini dinyatakan disepakati oleh ulama-ulama nasab yang lain, ulama-ulama yang masyhur dengan keamanahannya, terpercayanya, maka ini sudah sahih nasabnya, dan ini sudah berlangsung lama. Jadi seperti itu. Jadi ya seharusnya ini memang seperti itu. Nasab Ba'lawi memang sudah masyhur oleh para ulama yang memiliki keilmuan nasab dan memiliki keilmuan dan kesolehan dan keutamaan dan kecerdasan, kepandaian dalam masalah ini. Maka ini sudah cukup. Bukan dari sezaman dari masa Ubaidillah harus ulamanya. Ya, terkadang memang Kiai Imad itu menyampaikan sesuatu yang menguatkan pendapatnya, tapi menurut saya itu tidak masuk. Misalkan tulus zaman, syuhra dan istifadah harus tulus zaman, artinya sepanjang zaman, dan beliau katakan dari masa Ubaidillah sudah masyhur dan seterusnya itu masyhur nasab Ba'lawi kepada Rasulullah. Namun tulus zaman yang dimaksud dalam Bahrul Madhab yang dijadikan landasan oleh Kiai Imad itu bukan begitu. Tulus zaman artinya ini kemasyhuran nasab seseorang ini, kelompok ini sudah masyhur berlangsung lama, sudah puluhan ratusan tahun ini sudah masyhur bahwa nasabnya begini. Nah, itu tulus zaman yang dimaksud dalam kitab Bahrul Madhab, bukan sepanjang zaman seperti yang Kiai Imad sampaikan. Nah, ini salah satunya perbedaan maksud dari tulisan yang dibaca oleh Tuan Mudakori. Aqulu wa hadha ta'rifu man farraqa baina as-sahih wal masyhur wal maqbul wa lam yaj'alha min darajatis sahih. Ini adalah pengertian ta'rif dari seseorang yang memisahkan antara sahih, masyhur dan maqbul. Wa lam yaj'alha min darajatis sahih, dan tidak menjadikan ini masyhur, maqbul dari derajat-derajat sahih. Wa huwa suluku ba'din nasabah, itu adalah salah satu metode atau cara sebagian pakar nasab. Bainama as-shawab wal aqrab li tahril lafzi syar'i wa ja'lus sahih fi kulli ma tahaqqaqat sihhatuhu syar'an. Yang mana yang benar dan lebih dekat untuk memahami lafal yang menurut syarak nasab sahih itu fi kulli ma tahaqqaqat sihhatuhu syar'an, yakni dalam semua hal yang dinyatakan sah menurut syarak, ya syuhra dan istifadah dan semacamnya. Jadi kira-kira seperti itu. Ada yang membedakan antara sahih, masyhur dan maqbul. Ada yang tidak. Masyhur dan maqbul ini termasuk dalam kategori sahih. Seperti itu. Ya, jadi pemahaman Ustadz Mudakori, Tuan Mudakori ini dari tulisan ini mengatakan harus kitab sezaman. Namun menurut kita tulisan ini tidak menunjukkan hal itu. Kitab nasab sezaman itu tidak wajib. Ketetapan nasab yang sudah ditetapkan oleh pakar nasab, meskipun bukan sezaman dengan orang yang dengan orang yang ditemukan lah pada masa-masa kemudian, itu tidak harus sezaman.
dari segi historis juga sudah disebutkan, disampaikan oleh Gus Rumel ya dan seterusnya. Jadi itu perbedaan dan bisa Anda menilai sendiri. Pemahaman kitab sezaman secara lafaz itu jangan kayak Wahabi lah. Wahabi kalau bilang sesuatu harus ada tulisannya murni seperti itu, bukan begitu. Orang memahami nakal itu harus sesuai dengan sesuatu yang ada pada zaman itu. Bagaimana Anda memverifikasi seseorang ya dengan tidak ada informasi dari orang sezamannya? Oke, saya Jadi tulisan itu tidak menunjukkan harus kitab sezaman ya. Diminta mana sama Ustadz Wafi mana yang mengatakan harus kitab sezaman. Nah, Tuan Muda Qori beralasan jangan hanya terpaku pada tulisan. Memang tulisan tidak menyebutkan, tapi pemahaman dari tulisan itu harus sezaman, kata Tuan Muda Qori. Nah, diperjelas oleh Tubagus Imam Ibrahim kemudian. persingkat. Beliau mengatakan secara lafzi tidak ada ulama nasabah yang mensyaratkan. Tapi menurut beliau secara maknawi atau mafhum beliau, secara mantuk tidak ada, tapi secara mafhum ada. Menurut beliau dari pada bacaan tersebut. Kita juga berasumsi menetapkan Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Musa. Iya. Coba aja Sudah, kembali lagi. Oke. Sudah ya, sudah kita fair, sudah kasih waktu. Saya Teguh Muda Qori menjelaskan, berarti itu berdasarkan mafhum daripada mantuk kitab. Mafhum ya, ini qaid nih, bukan lafzi. Dan mafhum beliau. Oke. Jadi kata Tuan Imam Ibrahim diperjelas, landasan Tuan Muda Qori mengatakan harus ada kitab sezaman itu dalam kitab-kitab memang tidak ada disebutkan, tertulis tidak ada, cuma beliau memahami dari tulisan. Yang pemahaman ini menurut saya dan menurut yang lain ya, ini tidak bertuju pada harus menyebutkan kitab sezaman, tidak. Demikian ya, semoga ini tidak berlanjut bergejolak terus, dan ini bisa terselesaikan. Saya sendiri jika ada salah kurang, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.